Dalam sidang, tim hukum Peggy Setiawan bertanya kepada ahli pidana soal alat bukti berupa ijazah, foto, dan keterangan yang meragukan. Ahli menyebutkan bahwa penyidik seharusnya melengkapi alat bukti yang meragukan. Ahli, orang dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan, apalagi kasusnya kasus pembunuhan berencana, 340. Apakah cukup dengan alat bukti yang menggunakan ijazah, KTP, foto, dan keterangan saksi yang sangat diragukan? Menurut saksi bagaimana terhadap tersangka itu? Itu masalah kematian atau pembunuhan itu melanggar hak asasi manusia atau melanggar HAM. Oleh karena itu semestinya penyidik mestinya memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 184 KUHP. Ya, terkait dengan alat bukti yang meragukan tadi. Iya. Jadi kalau ada alat bukti yang meragukan dia mesti lengkapin semua supaya penyidik juga lebih aman yang mulia. Yang menilai yang meragukan itu siapa, Pak? Yang bisa menilai itu nanti sampai ke pengadilan. Kan misalnya dalam majelis kalau sudah dikasih register kasus pidananya. Kalau di pra-peradilan bolehkah hakim pra-peradilan ini alat buktinya meragukan, ini sah, boleh nggak? Itu bukan ranah pra-peradilan. Kalau untuk menilai alat bukti bukan ranah pra-peradilan ya. Oke, lanjut. Jadi saksi gini loh saksi, saya sebenarnya saudara ahli, saya ahli saja digini ahli. Saya mau bertanya pada ahli ini kan mentersangkakan orang loh. Maksud saya dalam hal ini, apakah memang bukan wewenangnya sidang pra-peradilan? Jadi gini loh, maksud saya, ini kan alat buktinya sangat lemah, kualitasnya nggak ada. Kalau begini terus ya, bagaimana kepastian hukum terhadap di Indonesia ini? Ada kasus pembunuhan, ya ambil aja ijazahnya, ambil KTP, cari saksi, kan gitu loh. Menurut saya, mohon izin yang mulia, saya tambahkan sedikit. Jadi maksud saya, apakah mentersangkakan orang tersebut bagaimana? Menurut saksi sah atau tidak? Kalau hanya menggunakan alat bukti seperti itu? Iya, kurang banyak tuh alat bukti. Nah berarti masih diragukan kan? Iya. Wewenangnya pra-peradilan kan? Betul itu. Nah berarti saya mohon izin yang mulia agar panitera mencatat. Berarti ini adalah wewenangnya daripada sidang pra-peradilan. Gini, kita luruskan dulu. Boleh aja diajukan ke pra-peradilan. Tapi terkait pengujian, ini meragukan, ini sah. Saya ulangi lagi. Saya berhak nggak? Ini meragukan nih. Iya, itu majelis yang hakim tunggal pra-peradilan yang punya hak. Boleh. Iya. Oh, ini keterangannya meragukan. Iya. Meragukannya itu apa? Istilah meragukan. Tidak bisa dipercaya. Keyakinan. Ya, keyakinan hakim. Pra-peradilan bisa menggunakan keyakinan? Iya. Bisa. Bukan hakim pokok perkara. Pokok perkara lebih-lebih yang mulia. Formalitas juga ada unsur keyakinannya. Iya, kalau misalnya hakim tunggalnya nggak yakin, jadi nanti hakim tunggalnya salah mutus juga. Apakah saya dalam mengadili menyatakan tidak sah secara meyakinkan? Apakah ada putusan pra-peradilan? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau memang tidak ada, kenapa menurut ahli itu hakim ya itu mungkin sementara dalam pokok perkara keyakinan itu dimasukkan di dalam terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Di dalam putusan pra-peradilan yang saya baca yang 5 tadi itu tidak ada dituliskan karena berdasarkan keyakinan dari hakim pra-peradilan. Nah, kenapa? Setidak-tidaknya hakim itu kan dia mesti tahu kenapa kasus itu mesti ditolak, kenapa kasus pra-peradilan itu mesti dinyatakan tidak dapat diterima atau diterima. Gini, kebenaran pra-peradilan dengan putusan perdata apa bedanya? Kalau kebenaran putusan perdata itu kebenaran formil. Kalau kebenaran putusan pra-peradilan itu kebenaran material. Material, berarti masuk ke materi ya? Ya, material wahid.